Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyyis salihin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wardallahumma 'anis sahabati wat tabi'in wa man tabi'a hudahu ila qiyami yaumiddin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amiril Mu'minin. Assalamu alayka ya ibna Fatimata Sayyidati Nisa'il Alamin. Assalamu alayka ya Tharallah wa ibna Tharih wal Witral Mautur. Ikhwan sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam rutinan yang selalu kita adakan dengan nama Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam, membaca doa ziarah untuk beliau dan membicarakan hal-hal yang penting yang akan bisa memperkenalkan kita lebih dalam tentang siapa Al-Husain, apa keutamaan Al-Husain, dan semua ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang pernah disabdakan dan difirmankan Allah untuk Al-Husain alaihi salam. Pada beberapa pertemuan yang telah lalu kita telah merenungkan sejenak makna dari salam yang kita ucapkan dengan mengulang-ulang salam untuk Abu Abdillah Al-Husain dengan menyebut gelaran beliau yang berbeda-beda. Dari menyebut beliau sebagai Abu Abdillah, Assalamu alayka ya Aba Abdillah, Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Gelaran kedua yang kita ucapkan ketika kita menyampaikan salam kepada beliau adalah salam atasmu wahai putra Rasulullah. Lalu kita lanjutkan dengan mengulang salam kembali dengan menyebut gelaran yang berikutnya dari Abu Abdillah, salam atasmu wahai putra Amiril Mu'minin wabna Sayyidil Wasiyyin. Kita lanjutkan dengan sekali lagi mengulang salam kita untuk Abu Abdillah dengan menyebut beliau sebagai putra Fatimah Sayyidati Nisa'il Alamin, yang mana beberapa rahasia di balik pengulangan salam dan penyebutan status dan gelaran bagi beliau telah kita bicarakan, walaupun tentu itu hanya sekilas. Kita sampai pada bagian berikutnya dari doa ziarah Asyura yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, yaitu kita sekali lagi mengulang salam kita untuk Abu Abdillah dengan menyebut beliau sebagai Sarallah dan putra Sarallah. Assalamu alayka ya Sarallah wabna Sarihi wal Witral Mautur. Salam atasmu wahai Sarallah dan putra Sarallah. Salam atasmu wahai Al-Witral Mautur. Ini yang kita coba melakukan perenungan pada malam hari ini terkait dengan potongan atau penggalan dari salam kita dalam doa ziarah Asyura.
Pertama-tama perlu kita fahami bahwa Al-Imam Abu Abdillah disifati dan disematkan untuknya gelar sebagai Sarallah dan putra Sarallah tidak terbatas hanya pada doa ziarah Asyura ini. Tentu pada ziarah-ziarah untuk Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain, selain yang dianjurkan untuk dibaca di bulan Asyura, yang dianjurkan untuk dibaca dalam hari-hari lain dan dalam munasabah-munasabah lain, kita juga menemukan bahwa beliau digelari dengan Sarallah. Di antaranya adalah doa ziarah Asyura yang dianjurkan untuk kita baca pada hari Arafah, di mana kita juga menemukan redaksi yang berbunyi Assalamu alayka ya warisa Adama sifwatillah. Kemudian sampai setelah menyebutkan nama beberapa nabi, yang mana Al-Husain adalah pewaris perjuangan mereka, pewaris agenda besar mereka, dilanjutkan dengan Assalamu alayka ya Sarallahu wabna Sarih wal witral mautur Ashhadu annaka qad aqamtas salata wa ataitas zakat. Ini juga kita temukan sekali lagi, doa ziarah itu menyebut Al-Husain alaihi salam dengan gelaran Sarallah. Tentu tidak terbatas pada doa ziarah Asyura pada hari Arafah, namun juga pada beberapa bagian yang lain juga kita temukan penyematan gelaran itu, penetapan sifat itu untuk Al-Husain alaihi salam juga telah disampaikan dalam ajaran para imam, yang mana tentu ziarah-ziarah yang kita baca, baik ziarah Asyura maupun ziarah Rajab, ziarah di bulan Ramadan, ziarah juga di hari-hari lain, di Arafah dan lain sebagainya, semuanya adalah redaksi yang diajarkan oleh para imam suci Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Alai hal ini sebagai bagian awal dari kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan apa yang bisa kita fahami dari makna Sarallah. Pertama, bahwa kata Sarallah, kalau kita merujuk kepada kamus-kamus bahasa, ada beberapa makna dari kata sa'run, ya, kata sa'run, sa', hamzah dan ra, yang terkadang juga bacaan hamzahnya dihilangkan sehingga menjadi sar, ya, Sarallah, walaupun aslinya adalah ada hamzah, sa'run. Kata as-sa'ru secara bahasa bisa berartikan darah, sehingga nanti kita akan bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan salam atasmu wahai darah Allah, sebagaimana ini adalah salah satu dari pemaknaan secara bahasa. Ketika kita memperhatikan makna bahasa tersebut, kita akan bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan salam kita, salam atasmu wahai Sarallah dan putra Sarallah, salam atasmu wahai darah Allah, salam atasmu wahai putra darah Allah. Tentu kita semua yakin dan kaum muslimin semua sepakat bahwa Allah bukan berbentuk fisik sehingga terbuat atau terbentuk dari darah, daging, tulang dan lain sebagainya. Allah bukan fisik sehingga ada bagian yang namanya darah pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu itu jauh dari keyakinan kaum muslimin. Namun penyebutan Al-Husain alaihi salam dengan Sarallah sama dengan ketika kita menyebutkan bahwa masjid adalah rumah Allah. Bukan berarti Allah butuh kepada sebuah rumah untuk tinggal, untuk iqamah di dalamnya. Demikian juga
ketika kita menyebut bahwa Ramadan adalah bulan Allah, syahrullah, ya, menisbatkan hari atau bulan atau tempat atau sesuatu tertentu kepada Allah, kita kaitkan dengan Allah, kita sebut, kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, Syahrullah, itu sekali lagi telah difahami oleh para ulama sebagai penyebutan yang bermakna pemuliaan. Ketika Ka'bah disebut dengan Baitullah karena Allah sedang ingin memuliakan tempat yang sakral tersebut, tempat yang menjadi kiblat kaum muslimin, tempat yang menjadi media atau tempat untuk beribadahnya kaum muslimin, memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat itu dimuliakan dibanding tempat-tempat yang lainnya. Masjid dimanapun, siapapun yang membangun masjid itu tentu lebih mulia dari tempat-tempat lain, mengingat di masjid ditegakkan sholat dan beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya penghambaan kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana juga anjuran-anjuran agar kita memanfaatkan semaksimal mungkin bulan ini dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat ada keistimewaan yang sangat luar biasa, keistimewaan yang sangat luar biasa pada bulan tersebut. Sekali lagi, penisbatan seperti itu semata adalah penisbatan yang sifatnya tasyrifiyah, menisbatkan kepada Allah dalam rangka ingin menetapkan adanya nilai istimewa, adanya nilai mulia pada sesuatu yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, yang diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi tidak perlu kemudian kita salah memaknai ketika kita melihat dalam kamus-kamus bahwa kata sa'run adalah bermaknakan darah, kemudian kita terapkan pada redaksi doa ziarah Asyura, assalamu alayka ya sarallah, dengan makna tersebut sama sekali tidak akan menjebak kita pada pemahaman yang salah bahwa Allah memiliki darah. Wal'iyadzubillah. Tentu pemahaman yang demikian jauh dari yang difahami oleh para ulama. Tentu ini ketika kita memaknai kata sa'ar dengan arti darah. Darah Al-Husain alaihi salam adalah darah yang mulia. Ketika darah itu dicucurkan secara mazlum, secara aniaya dilakukan oleh orang-orang durjana, tentu darah yang mulia ini akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setinggi dan semulia kemuliaan darah itu sendiri. Jadi ketika kita memaknai assalamu alayka ya sarallah sebagai pengagungan terhadap darah Al-Husain alaihi salam, karena kita yakin bahwa darah Al-Husain alaihi salam adalah yang melanggengkan keberadaan agama ini. Berkat darah beliau, berkat perjuangan beliau, agama ini tetap bisa eksis hingga hari ini. Upaya-upaya untuk memendam dan mengubur agama ini gagal. Upaya untuk memplesetkan agama ini, menyimpangkan agama ini juga gagal, karena sekali lagi perjuangan Al-Husain alaihi salam. Andai bukan karena darah Al-Husain alaihi salam, tentu agama ini akan tidak bisa dinikmati oleh umat manusia, hanya akan berakhir pada abad pertama dan berakhir dengan dikuburnya semua nilai-nilai yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husainlah yang berperan, atau Al-Husainlah yang diberi peran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjuang, dan kemudian darah beliau tercucur demi
kejayaan al-Islam. Demikian juga pada Amirul Mukminin alaihi salam. Ada kemiripan antara beliau dan ayahnya. Sama-sama sebagai Sarullah. Darah beliau yang terkucurkan dengan hunusan pedang tajam beracun Abdurrahman ibn Muljam dari satu tinjauan tertentu adalah kerugian besar bagi umat manusia ketika Ali bin Abi Thalib harus gugur dan meninggalkan kita semua. Namun di satu sisi Ali bin Abi Thalib bangkit, sedang berjuang untuk membongkar kedok-kedok kepalsuan agama Islam yang mengalami perubahan-perubahan yang cukup mengerikan, perubahan-perubahan yang akan bisa menggilas keaslian agama ini telah dihentikan oleh Al-Imam Amirul Mukminin alaihi salam dengan kebangkitan beliau. Ada kemiripan dengan Al-Imam Al-Husain alaihi salam di saat beliau bangkit. Ini adalah ketika kita memaknai sekali lagi bahwa kata sa'ron adalah artinya adam. Tentu setiap mujahid yang berjuang di jalan Allah ketika ia gugur, ketika ia syahid dan darahnya tercucur, nyawanya disambut oleh para malaikat, tentu itu adalah darah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Ma min qatratin ahabbu ilallahi azza wa jalla min qatrati damin fi sabilillah." Tiada setetes darah, ma min qatratin ahab ilallah, yang lebih Allah cintai dibanding setetes darah seorang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah darah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena darah itu yang akan menyuburkan jalan Allah di muka bumi. Lalu bagaimana bayangan kita dengan darah Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam? Tentu tidak diragukan. Al-Husain adalah bukan sekedar syahid. Al-Husain adalah sayyidus syuhada. Sehingga darah beliau adalah darah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan darah itu melebihi keberkahan darah syuhada dimanapun. Sekali lagi kita kembali bahwa ketika kita memaknai doa dalam ziarah kita, Assalamu alayka ya Sarullah, dengan makna wahai darah Allah, putra darah Allah, sebenarnya seakan kita mengajak bicara Al-Husain alaihi salam, salam atasmu wahai darah yang suci, darah yang dimuliakan, darah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan di atas darah-darah yang lain, darah yang dikucurkan demi langgengnya ajaran tauhid Allah, darah yang tercucurkan demi kelangsungan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat manusia. Engkau wahai Al-Husain adalah inti dari ruh Islam. Darahmu adalah darah yang akan menyuburkan Islam. Darahmu adalah darah yang akan menyelamatkan Islam. Seakan ketika kita membaca doa Assalamu alayka ya Sarullah, makna-makna itu terlintas dalam pikiran kita. Makna-makna itu yang tertanam dalam benak kita. Al-Imam Al-Baqir alaihi salam ketika mengajarkan kita untuk mengucapkan salam kepada Al-Husain dengan gelaran Assalamu alayka ya Sarullah wabna sarih, beliau ingin mengatakan bahwa darah suci itu adalah darah yang tercucur tidak sia-sia, darah yang tercucur namun hasil besarnya adalah keabadian Islam sehingga bisa dinikmati oleh umat manusia. Ini sekali lagi adalah ketika kita memaknai bahwa as-sa'ar dalam bagian doa itu bermaknakan darah. Makna kedua yang itu juga dalam arti bahasa,
bukan darah itu yang dimaksud dengan kata sa'r, tetapi menuntut balas atas tercucurnya darah, atas kematian seorang. Itulah makna dari kata sa'r tersebut. Ya. Jadi ada tuntutan balas.